Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Riris Nurul Hidayati NIM 195231201, 2. Julia Nandaresa NIM 195231210, 3. Nur Kasanah NIM 195231213, Anis Yuliana NIM 195231223. Berikut ini poin-poin yang dibahas. Yang pertama, apa yang termasuk jenis-jenis sumber dana berbiaya. 2. Apa yang dimaksud dengan biaya dana COF. 3. Apa yang dimaksud dengan COLF. 4. Apa yang dimaksud dengan BLR. 1. Jenis sumber dana berbiaya atau bank syariah. Dalam melakukan penghimpunan dana bank syariah menggunakan cara mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Prinsip produk dana. Giro merupakan kelompok dana wadiah atau titipan, tabungan merupakan kelompok dana mudharabah atau bagi hasil, deposito merupakan kelompok dana mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Berikut ini jenis-jenis sumber dana berbiaya tergolong menjadi 3. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri terbagi menjadi 2. A. Cadangan laba. B. Laba bank yang belum dibagi. Golongan yang kedua yaitu dana yang bersumber dari masyarakat luas terbagi menjadi 4. A. Simpanan giro atau demand deposit. B. Simpanan tabungan. C. Simpanan deposito. D. Sertifikat deposito. Golongan yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, kredit likuiditas dari Bank Indonesia. B. Pinjaman antar bank atau gel money. C. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. D. Surat berharga pasar uang atau SBPU. Selanjutnya, yang kedua adalah pengertian biaya dana atau COF. Biaya yang harus dibayar oleh suatu lembaga keuangan atau bank atas penggunaan uang yang sumbernya dari pihak lain atau nasabah atau bank. Biaya dana dalam suatu bank merupakan dana penetapan suku bunga kredit setelah memperhitungkan keuntungan yang diharapkan, termasuk biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya atau cost of funds. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana. Yang pertama, tingkat suku bunga yang dibayar. Yang kedua, komposisi dari portofolio sumber dana. Yang ketiga, ketentuan mengenai cadangan wajib minimum atau reservoir recruitment. Yang keempat, biaya pelayanan untuk mendapatkan dana atau service cost. Yang kelima, pajak atas bunga. Dan yang terakhir adalah tahun efisiensi. Selanjutnya, perhitungan dari cost of fund atau COF. Perhitungan biaya dana tersebut dengan cara cost of method fund atau COF. Rumusnya adalah COF sama dengan TIP ditambah DP dibagi SD ditambah TD ditambah OF dikali 100%. Di mana diketahui bahwa TIP adalah total interest paid atau total biaya bunga, DP adalah dividen paid atau dividen saham yang dibayarkan, SD adalah saving deposito atau tabungan, TD adalah time deposito atau deposito, OF adalah order fund atau termasuk modal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat menghitung cost of funds atau biasa disingkat dengan COF. Dengan mengetahui jumlah biaya dana sesungguhnya yang dikeluarkan bank untuk sumber dana, maka akan dapat diketahui berapa keseimbangan besarnya keuntungan yang diperoleh dengan resiko yang mungkin dihadapi bank dalam usaha memaksimalkan laba operasional. Lalu selanjutnya mengenai pengertian cost of loanable fund atau biasa disingkat COLF atau COLF. Cost of loanable fund yaitu biaya dana yang dioperasionalkan atau ditempatkan untuk memperoleh pendapatan. Dana operasional adalah total dana yang dihimpun atau diterima dikurangi dengan unloanable funds.
Tujuan bank menghitung cost of loanable fund adalah untuk mengetahui jumlah dana yang memang efektif dan dapat disalurkan sebagai kredit pada nasabah, sehingga bank mampu menyeimbangkan antara biaya yang harus dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dan mampu bersaing dengan bank-bank lainnya. Rumus cost of loanable fund yaitu bisa menggunakan 3. Yang pertama, COF sama dengan biaya dana dibagi total dana dikali 100%. Atau dengan cara yang lain, COF sama dengan komposisi dana dikali COF atau COF. Atau COF sama dengan total biaya dana dibagi total dana dikali 100%. Poin keempat mengenai pengertian base lending rate (BLR). Base lending rate (BLR) atau biasa dikenal dengan suku bunga dasar kredit. Base lending rate merupakan suatu alat bantu bagi bank untuk menentukan suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang dipublikasikan tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang ingin meminjam dana kepada pihak bank. Rumus base lending rate (BLR). Untuk penentuan base lending rate adalah sebagai berikut, di mana base lending rate itu diperoleh dari cost of loanable fund, overhead cost, risk factor, spread, dan tax yang kemudian dijumlahkan. Rumus untuk penentuan base lending rate pada umumnya yang ditentukan oleh BI dalam penentuan base lending rate adalah cost of loanable fund atau biaya dana, overhead cost, dan spread atau keuntungan. Sedangkan untuk menentukan prime lending rate yaitu base lending rate ditambah dengan risiko. Kesimpulan, biaya dana adalah salah satu input yang paling penting bagi lembaga keuangan. Jenis-jenis sumber dana berbiaya yaitu terdiri dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau modal sendiri seperti cadangan laba, dana yang bersumber dari masyarakat luas seperti simpanan giro, dan dana yang bersumber dari lembaga lain-lainnya. Jenis sumber dana berbiaya atau bank syariah yaitu terdiri dari modal, rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum atau investasi tidak terikat, rekening investasi khusus, dan obligasi syariah. Cost of fund adalah biaya yang harus dikeluarkan bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum yang harus selalu dipelihara oleh bank. Cost of loanable fund yaitu biaya dana yang harus dioperasionalkan atau ditempatkan untuk memperoleh pendapatan. Dana operasional adalah total dana yang dihimpun atau diterima dikurangi dengan unloanable fund. Base lending rate merupakan suatu alat bantu bagi bank untuk menentukan suku bunga kredit. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih dari kelompok 2.